329 meter. Ku bersyukur padamu Tuhan. G. Bersyukur padamu
menyatakan kemuliaan-Mu di atas muka bumi ini ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya, menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, memancarkan sinar kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini ya Tuhan. Sebabnya kami terus datang kepadamu hari-hari ini, mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami menerima roh kemuliaan yang semakin memakai kami hari-hari ini menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pagi ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon ampun segala kurangan kelemahan kami, sucikan layakkan kami, datang menghampiri takhta kekudusan-Mu ya Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk hamba mampu Tuhan dalam membacakan, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, pembuka jalan segala sesuatu, bahkan menyucikan, mengubahkan dari manusia daging semakin menjadi manusia rohani sempurna seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua yang ada di sini, mengikuti juga lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah pemampu Tuhan menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, rendah hati menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Tuhan, semuanya kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami untuk naik ke gunung yang kudus, menjadi penyembah yang benar, sampai satu waktu mencapai ukuran penyembahan yang sempurna Tuhan. Firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang kami alami, memberi kami sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi untuk menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami Tuhan saat kami baca, mendengar firman, menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main-main. Kami suruh semua dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus, Roh Kudus cekram setiap kehidupan kami Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, kasih setia dinyatakan, dilimpahkan dalam setiap hidup kami, melawat kehidupan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini dimanapun saudara sekalian berada saat ini, kembali kita datang pagi ini untuk sujud di bawah kaki Tuhan. Kita datang untuk membaca, merenungkan firman, dan juga kita akan menyembah Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-8, kita bagi dua kali pembacaan. Lukas pasal 8, pagi ini kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 25. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan Dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena,
yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah ia tumbuh, dan ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi yang menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun redah, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Puji Tuhan. Ada 5 perikop ya bacaan kita pagi ini. Angka 5 adalah angka
korban Kristus, 5 luka Yesus khususnya kepada bangsa kafir. Luka yang kelima itu adalah luka yang terbesar, yang terdalam dari lambungnya Yesus, ya, sehingga keluar darah dan air. Ini menandakan kelahiran dari gereja Tuhan, ya, dari bangsa kafir. Jadi bangsa kafir diselamatkan oleh korban Kristus, khususnya 5 atau luka yang kelima. Ya, jadi ini merupakan kemurahan. Yang kelima, kemurahan bagi bangsa kafir untuk diselamatkan, ya, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ya, dan juga angka 5 ini merupakan kemurahan bagi bangsa kafir untuk bisa, ya, bekerja di ladang anggurnya Tuhan. Ingat Matius pasal yang ke-20, ya, pukul 5, ya, jam 5 Yesus, ya, mencari lagi orang yang bisa bekerja di kebun anggurnya. Nah, itulah kesempatan bagi bangsa kafir. Jadi angka 5 ini, ya, adalah kemurahan bagi bangsa kafir untuk diselamatkan, ya, dipanggil, bahkan kemurahan bagi bangsa kafir untuk dipilih, ya, masuk di dalam, ya, kebun anggurnya Tuhan, menjadi, ya, imam-imam atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, jadi kita harus menghargai, ya, kita harus, kalau kita bangsa kafir, harus menghargai, ya, kemurahan Tuhan. Korban Kristus, luka yang kelima, yang membuat kita bisa selamat, ya, bahkan kita bisa bekerja, ya, di ladangnya Tuhan, menjadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Nah, menghargai kemurahan Tuhan, ya, kita akan melihat di sini prakteknya menghargai kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir yang sudah diselamatkan, yang sudah diberi kesempatan untuk bekerja, ya, di ladang anggurnya Tuhan, atau masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, praktek menghargai kemurahan Tuhan, ya, yang pertama, ya, praktek, ya, yang pertama yaitu, ya, di ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15 kita telah membaca tadi tentang penaburan benih firman Tuhan. Ya, ada yang ditaburkan di, ya, pinggir jalan, ya. Kemudian, ya, dikatakan bahwa benih itu diinjak, ya, dirampas oleh burung-burung, ya, sehingga tidak bisa bertumbuh. Ya, kemudian ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, namun tidak bisa tumbuh dengan, ya, baik, ya, kering dia pada akhirnya, tidak dapat air. Dan ada yang jatuh di semak duri, terhimpit oleh semak duri, sehingga tidak bisa bertumbuh dengan baik, ya, sampai mati. Namun kemudian ada yang jatuh di tanah yang baik dan subur, ya, dia bertumbuh bahkan berbuah 100 kali lipat. Ya, jadi menghargai kemurahan Tuhan, ya, kita bangsa kafir yang, ya, masuk dalam rencana Tuhan, diselamatkan, bahkan bisa bekerja di kebun anggur, bisa melayani Tuhan, ya, maka ini kita harus hargai, ya, kemurahan Tuhan. Nah, bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah menjadi tanah yang baik dan subur. Ini praktek menghargai kemurahan Tuhan. Menjadi tanah yang baik dan subur, atau menjadi kehidupan yang lemah lembut. Ya, tanah yang baik dan subur ini sama dengan, ya, hati yang lemah lembut, ya, hati yang rendah atau rendah hati. Ya, jadi menjadi kehidupan yang rendah hati dan lemah lembut. Nah, ini kehidupan yang menghargai kemurahan. Ya, menjadi kehidupan rendah hati dan lemah lembut, sehingga benih firman itu boleh bertumbuh, ya, benih firman bertumbuh. Tanda pertumbuhan dari benih firman Tuhan dalam hidup kita, tandanya mulai dari yang pertama atau bagian A. Bagian A, percaya, ya, percaya sungguh-sungguh, ya, haleluya, atas firman Tuhan.
di ayatnya yang ke-18, kita baca kembali ayat 18. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Siapa yang mempunyai semakin diberi, yang tidak punya apa yang ada padanya diambil. Nah, jadi ini ya, kehidupan yang memiliki hati yang lemah lembut, tanah yang baik dan subur. Tandanya adalah percaya pada firman, percaya sungguh-sungguh, mulai dari dia mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kehidupan yang bisa percaya pada firman ya, dengan sungguh-sungguh, itu adalah kehidupan yang mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak mungkin dia percaya ya, dia percaya ya, kemudian ya, saat dia mendengar firman ya, main-main. Itu tidak mungkin. Orang yang bisa percaya pada firman adalah orang yang sungguh-sungguh mendengar firman. Kalau dia dengar firman sudah main-main, mengantuk-ngantuk, ya, tidak fokus, ya apa yang dia mau percaya? Ya. Kalau kita ya, bisa percaya pada firman, itu mulai dari kita mendengar firman dengan sungguh. Perhatikan cara kamu mendengar. Ya, biar cara kita mendengar firman adalah ya, cara yang baik, ya sikap yang baik, ya. Cara-cara yang baik kita tunjukkan, ya. Untuk sungguh-sungguh mendengar firman, yang mencatat firman, ya, sungguh-sungguh fokus mendengar firman. Nah, ini cara yang baik sehingga firman itu bisa diyakini. Mulai kita mengerti, percaya, ya, kemudian ya, di ayatnya yang ke-21, praktek selanjutnya B, ya, 21, tapi yang menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang dengar firman dan praktek firman. Nah, ini kehidupan yang ya, memiliki hati yang lemah lembut. Dia akan mendengar firman dengan sungguh-sungguh sampai bisa percaya yakin pada firman. Nah, kemudian dia lakukan firman atau praktek firman. Jadi apa yang kita sudah yakini hari-hari ini sudah praktekkan saja. Ya, kita akan menjadi kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan diakui oleh Tuhan, ini ibu, ini saudara-saudara, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang percaya pada firman, prakteknya itu adalah kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Diakui oleh Tuhan, dekat dengan Dia, jadi saudaranya Tuhan. Ya. Diakui, ya, adalah kehidupan dekat dengan Tuhan. Jadi sekalipun kita ngaku-ngaku saya dekat dengan Tuhan, saya anak Tuhan, saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, ya, tapi tidak percaya pada firman, tidak praktek firman, ya, itu tidak diakui Tuhan. Dia cuma ngaku-ngaku saja, ya, percaya Tuhan, ngaku pelayan Tuhan, tapi ya tidak sungguh-sungguh dengar firman, ya, tidak percaya, tidak praktek firman, itu jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Mari kita semakin mendekat dengan Tuhan, semakin dekat, ya, semakin diakui oleh Tuhan, ya, dan akan menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, kehidupan yang praktek firman itu kehidupan yang semakin disucikan. Ya, semakin kita dengar dengan sungguh-sungguh, kita yakini firman, kita lakukan firman, maka itu sama dengan kita semakin disucikan. Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi hubungan kita dekat dengan Tuhan seperti cara melekat pada pokok, nah, kita akan dibersihkan, disucikan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin disucikan. Semakin percaya, semakin taat, semakin disucikan. Ya, semakin disucikan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus disucikan? Apa yang harus disucikan? Nah, 1 ayat 16. Ayat 16. Ini yang harus disucikan yang pertama. Ayat 16. Tidak ada seorang, ya, atau tidak ada orang yang menyalakan pelita ditutup dengan tempayan atau ditempatkan di tempat tidur, melainkan dia harus ditaruh di atas kaki dia supaya menerangi semua yang ada di rumah itu. Ya, jadi ini ya, kehidupan yang disucikan, dibersihkan atau diterangi hidupnya. Sebab firman ini, ya, khususnya firman pengajaran benar yang menyucikan kita itu menerangi hidup kita seperti pelita ditaruh di kaki kita, menerangi semua yang tersembunyi, yang gelap, dosa-dosa itu diterangi. Nah, diterangi berarti kita disucikan. Nah, apa yang harus disucikan? 1, tempayan.
tempayan. Ya, tempayan ini ya menunjuk perkara jasmani atau kebutuhan perkara jasmani. Tempayan itu ada hubungan dengan makanan. Sesuatu ditaruh dalam tempayan, nah itu sesuatu yang dibutuhkan, ya, yang dimakan. Ya, jadi tempayan ini menunjuk perkara jasmani, kebutuhan jasmani. Soal makan, minum, kebutuhan ini, pakaian, kebutuhan, ya macam-macam di dunia. Nah ini yang harus disucikan hari-hari. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita tidak, tadi di perumpamaan tentang penabur pada ayat 7, ya, sebagian benih itu jatuh di tengah semak duri, ya, dan dalam pengertiannya ya di ayatnya yang ke-14, ketika murid-murid bertanya apa artinya itu, Tuhan menjawab ayat 14, yang jatuh di semak duri, ya, itu ialah orang yang mendengar firman, ya, tapi dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh apa? Oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Nah itu tempayan misalnya. Ya, hal-hal yang menunjuk ya tempayan, hal-hal jasmani, kebutuhan jasmani. Nah ini menghimpit, menutupi, ya tempayan menutupi terang, menghimpit hidup orang ini. Makanya harus disucikan, diterangi, ya tempayan harus diterangi, harus diterangi. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak khawatir. Jadi apa yang harus disucikan? Kekhawatiran ini satu. Ya, yang menunjuk kebutuhan jasmani, hal-hal jasmani yang seringkali menghimpit hidup kita. Ya, membuat kita ya orang yang terhimpit dengan itu, ya kebutuhannya, ya haleluya. Nah, apa yang dia mau capai di dunia ini, ya, kekayaan, kenikmatan hidup dan lain-lain, itu akan membuat orang ini selalu khawatir, ya, sehingga menjadi kehidupan yang egois, mementingkan diri sendiri. Ya, dia tidak akan peduli dengan yang lain, apalagi dengan Tuhan, dengan pelayanan. Oh, yang penting saya kenyang, yang penting saya dapat ini, dapat itu. Yang penting ya saya ada, saya punya ini, punya itu. Tidak peduli dengan yang lain, apalagi dengan Tuhan, dengan pelayanan. Nah, sehingga yang membuat dia tidak bisa bertumbuh. Ya, tidak disucikan, yang sama tadi, ditutupi, tempat menutupi ya, terang itu, tidak bisa bertumbuh, hidup dalam kegelapan. Ya, maka ini harus disucikan, ya, lewat kehidupan yang sungguh-sungguh, dengar firman, praktek firman, lenyapkan kekhawatiran, hilangkan kekhawatiran. Jangan lagi khawatir hari-hari ini, ya, jangan dihimpit oleh kekhawatiran. Ayo kita sungguh-sungguh, ya, bisa korban apa saja untuk Tuhan, untuk pelayanan, ya, seperti di ayat yang ketiga, mundur ayat 3, ada perempuan-perempuan yang kaya, ya, tapi dia tidak terhimpit dengan kekayaannya, malah apa yang mereka lakukan? Yohana istri Kusa, juga Maria dari Magdalena, ya, melayani, ya, perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan murid-muridnya, dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Nah, ini orang yang ya disucikan, ya, tidak terhimpit dengan ya apa yang dia miliki, ya, apalagi berkat yang diterima, kekayaan dan lain sebagainya. Dia akan selalu terbuka tangan untuk memberi, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang dibutuhkan? Ya, dulu perempuan-perempuan ini apa yang dibutuhkan Yesus dia ngomong selalu disediakan. Ya, selalu mereka menyediakan apa yang dibutuhkan. Jadi semua yang dibutuhkan Yesus dengan rombongannya, ini perempuan-perempuan ini yang menyediakan semua itu. Nah, semoga kita juga ya semakin disucikan, sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada keegoisan, ya, selalu bisa mementingkan khususnya pelayanan, pembangunan tubuh. Apa yang bisa kita berikan? Itu selalu yang saya sampaikan hari ini. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, untuk pelayanan? Saya mau berikan, ya, untuk Tuhan tenaga, ya,
harta, dan lain-lain. Apapun yang bisa diberikan. Ya, semoga kita bisa, jangan dihimpit oleh kekhawatiran kalian. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, tempat tidur. Setelah tempayan, ayat 16 tadi, tempat tidur yang harus disucikan. Ini menunjuk dosa, ya, dosa kenajisan. Ya, dosa kenajisan. Tadi tempayan itu menunjuk dosa kejahatan. Ikatan akan uang, ya, cintakan uang. Ya, tapi kita bisa memberi. Disucikan supaya bisa memberi. Ya, haleluya. Memberi apa saja yang bisa diberi untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kemudian selanjutnya tempat tidur, ini dosa kenajisan. Ini harus disucikan. Ya, jangan sampai ya, dosa kejahatan, kenajisan, makan, minum, kawin mengawinkan. Ini ya membuat hidup kita gelap. Ya, ayo diterangi, disucikan. Ya, haleluya, sungguh-sungguh. Ya, tidak kikir, tidak serakah, bisa memberi, ya, dan semakin hidup benar, hidup suci. Tidak jatuh di dalam dosa-dosa kenajisan. Dosa makan, minum, kawin mengawinkan. Hati-hati ya. Ini membuat banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa jatuh karena dosa kejahatan, juga dosa kenajisan. Ya, kita semakin disucikan hari-hari. Sehingga ya kehidupan yang disucikan ini, ya, ini adalah kehidupan yang semakin dipakai Tuhan. Ya, semakin kita disucikan, semakin kita dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi semakin suci, semakin dipakai Tuhan. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian selanjutnya yang harus disucikan yang ketiga, ayatnya yang ke-24. 24, 25, 24, 25. Datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin dan air itu, ya, air mengamuk itu dan angin itu, air itu redah, danau itu menjadi teduh. Ayat 25, katanya kepada, di manakah kepercayaanmu? Ya. Atau di ayat yang lain Tuhan mengatakan, mengapa kamu bimbang? Ya. Nah, ini yang harus disucikan. Yang ketiga adalah kebimbangan. Hati yang bimbang saat hadapi badai. Nah, bagaimana? Ya, kadang-kadang kita saat biasa-biasa saja, semua ya normal-normal saja. Ya. Wah, masih bisa memberi, tidak kikir, tidak serakah. Ya, tidak jatuh di dalam dosa-dosa. Tapi begitu ada badai, nah mulai bimbang. Hati-hati. Orang yang bimbang ini satu waktu akan jatuh juga. Padahal tadi tidak jatuh. Tadi bisa memberi, ya, hidup benar, hidup suci. Nah, tapi karena badai yang menerpa hidupnya, dia bimbang sampai akhirnya dia jatuh. Nah, ini kita waspada. Jadi yang harus disucikan yang ketiga, ya, yang terakhir ya, dalam pembacaan kita pagi ini, hati yang bimbang. Ayo semakin percaya hari-hari. Hadapi badai, ya, badai ini menunjuk masalah, menunjuk pergumulan, ya, badai menunjuk kesulitan, kesukaran, ya, menunjuk kemustahilan. Ya. Ini yang menerpa, berusaha. Dia selalu menerpa hidup kita. Membuat kehidupan yang tadi sudah dipakai Tuhan, hamba Tuhan, pelajaran sudah dipakai Tuhan. Ya, lewat dia bisa, ya, memberi apa saja untuk pelayanan. Dia sungguh-sungguh hidup benar, hidup suci. Tapi bisa jatuh karena badai yang menerpa hidupnya. Karena kesulitan hidup, kesukaran, karena masalah yang dihadapi, ya, kemustahilan dihadapi, ya, dia mulai bimbang. Wah, sudah betulkah saya di sini? Betulkah saya ini melayani? Ya, sudah betulkah saya ini taat, saya setia? Saya lakukan ini, saya korbankan ini. Wah, kenapa? Aduh, sia-sia. Ya, dia lebih mendengarkan suara dagingnya. Pada akhirnya seperti Petrus di ayat yang lain dalam Injil Matius. Ya, Petrus yang, ya, tadinya mulai berjalan di atas air, tapi ya, karena dia bimbang mulai tenggelam. Ya, jadi sudah dipakai Tuhan, sempat dipakai Tuhan,
Tapi kalau kita bimbang, bisa jatuh, bisa tenggelam. Hanya waspada. Biar kita semakin percaya, ya, hadapi badai semakin percaya, dan mempercayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong, seperti Petrus, tolong. Fokusnya pada Tuhan, ya. Bukan kepada yang lain. Berserunya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Percaya, berseru, berserah, bersandar, berharap pada Tuhan. Di dalam doa penyembahan kita. Yang kita naikkan pagi, siang, malam, berseru, percaya, berseru pada Tuhan. Ya, tadi malam saya sudah terangkan kepada kaum muda. Suara di tempat tanduk misbah. Nah, ya, mari, semoga ini suara-suara penyembahan kita, ya. 4 tanduk misbah, ya, angka 4 itu angka penjuru bumi. Dimanapun sudah berada, yuk, ya, naikkan penyembahan yang sungguh-sungguh, ya, dalam tanda kepercayaan sungguh-sungguh pada Tuhan. Seruan yang dinaikkan pagi siang. Ini adalah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita. Menghadapi pekerjaan iblis yang melancarkan badai, dia selalu menyerang kita dengan badai, pergumulan, masalah, kemustahilan, juga dengan dosa-dosa. Di kehidupan yang sungguh-sungguh percaya, berseru, menyembah Tuhan, tidak akan jatuh. Apapun badai yang dihadapi, tidak akan jatuh. Dia akan semakin kuat bertahan dalam Tuhan. Tidak akan gugur, tapi bisa bertahan sampai garis akhir dia melayani Tuhan. Tetap, sekali dia bekerja di kebun anggur, sekali jadi pelayan Tuhan, dia akan tetap menjadi pelayan Tuhan yang taat, setia sampai garis akhir. Tidak akan gugur. Ya, dan Tuhan juga akan selalu memperhatikan hidupannya sungguh-sungguh percaya, berseru, berharap, bersandar hanya pada Tuhan. Menaikkan doa, pagi, siang, malam, ini berseru kepada Tuhan. Hasilnya, badai pasti reda. Badai pasti teduh. Apapun badai yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, kemustahilan apapun yang kita hadapi, badai pasti teduh. Lewat seruan, pasti teduh. Tidak ada badai yang tidak bisa diteduhkan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Tidak ada pergumulan yang tidak ada jalan keluar. Semuanya ada, Tuhan beri. Ya, semua akan, ya, selesai pada waktunya. Semua akan terbuka, ya, pada waktunya Tuhan. Semua akan, ya, mengalami jawaban. Semua akan mengalami pemulihan. Kuasa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Ya, semoga kita tetap sungguh-sungguh menghargai kemurahan Tuhan. Kita bangsa kafir yang sudah diselamatkan, sudah dipanggil, sudah dipilih. Ayo, biar hati kita semakin lemah lembut, ya, untuk dengar firman, percaya pada firman, sampai kita praktekkan firman, disucikan terus, ya, dari kekhawatiran, dari dosa-dosa, ya, kenajisan, ya, tetap hidup benar, hidup suci, tetap bisa berkorban apapun yang kita bisa beri untuk pelayanan, ya, dan menghadapi badai tetap percaya, ya, berseru menyembah Tuhan, ya, apapun badai itu pasti teduh, dan kita akan semakin dipakai Tuhan. Ya, badai yang teduh, ya, membuat kita, ya, juga semakin diangkat, ya, dipakai Tuhan. Hidupannya diangkat, dipakai Tuhan untuk bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu tujuan kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Lihat, pandanglah sekeliling ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Jadi orang bekerja di kebun anggur itu orang yang menuai, orang yang menuai, ya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi tugas kita bekerja untuk menjadi saksinya Tuhan, bawa jiwa. Itu bagaimana kita menjadi saksi setelah kita tenggelam, menghadapi badai tenggelam, bagaimana menjadi saksi? Ya, kalau kita sudah kuat, ya mampu tolong orang yang tenggelam, ya kan? Bagaimana kita mau tolong orang yang tenggelam sementara kita juga tenggelam? Ya kan, tak mungkin. Jadi kuat dulu, jadi saksi dulu. Ya, sungguh-sungguh, ya, kuat, teguhan, hadapi apapun, badai apapun, ya, tetap percaya, dan tetap, ya, bisa
Ya, tidak dihimpit oleh tempayan kekhawatiran, bisa berkorban apapun juga. Hidup benar, hidup suci, hari-hari. Ya, daya, berserah, berharap, bersandar dalam doa penyembahan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Pasti akan terangkat. Hidupnya akan diangkat Tuhan. Dia akan dipakai Tuhan. Menolong kehidupan yang sedang jatuh, sedang tenggelam. Ditarik datang kepada Tuhan. Ayo, tariklah. Banyak orang-orang yang sedang tenggelam hari ini membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Tuailah sekarang. Banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, menuai. Ya. Ladang yang terang. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang sujud di bawah kaki Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan bagi segala bangsa. Tanda-tanda planet di hujan angin bertiba, Allah sedang melawan umatnya. Kadang telah memulih, siap untuk itu. Banyak jiwa menanti, banyak jiwa menanti. Uluran tangan kita, haleluya. Tuailah sekarang. Tanda-tanda hujan angin bertiba, Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah memulih, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, padang sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan, hidup dengan ukur, dengan sungguh-sungguh. Bangkitlah sekarang. Gereja Tuhan ini pakai Tuhan. Haleluya. Tuhan memakai kita menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan terangnya Tuhan di tengah kegelapan dunia. Oh, lagi bersiapkanlah hidupmu hari ini. Sungguh-sungguh bekerja di ladang itu, menuai ladang itu. Kita bangsa kafir oleh kemurahan Tuhan, luka yang kelima, memberi kesempatan bagi kita. Jam 5 untuk bangsa kafir. Singkat waktu kita, mari gunakan waktu ini sebaik-baik, semakin sungguh-sungguh. Sekali lagi, semakin sungguh-sungguh melembut. Jadi kehidupan semakin lama lembut, semakin disucikan dari kekhawatiran, dari dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa bisa memberi apapun Tuhan dalam pelayanan. Semakin hidup benar suci, tidak bimbang, tidak ragu, tidak kecewa, apalagi putus asa.
hadapi badai apapun. Tetap percaya, berseru kepada. Haleluya. Hari pagi ini sungguh-sungguh datang berseru kepada. Haleluya. Biar Tuhan ulurkan tangannya bagi mengangkat kita semua. Haleluya. Memakai kita semua. Haleluya. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya.
Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu, generasi ini lawatlah ya Tuhan ini doaku. Tanda-tanda ternyata hujan angin tertiba, Allah sedang melawan umatnya. Telah mengundi siap untuk Tuhan, banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuhanlah, Tuhanlah nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Kekuasaan-Nya dinyatakan melimpah. Pada sekelilingmu, generasi lawatlah ya Tuhan ini doa. Denganku ikut, mari bagi mari.
kemuliaan Tuhan. Tengah-tengah dunia semakin gelap lagi banyak jiwa yang menanti keluaran tangan kita sungguh-sungguh dipakai di ladangnya Tuhan, menuai ladang Tuhan yang telah memberikan. Mari saudara yang mau dipakai Tuhan, sungguh-sungguh angkat dua tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Tangan yang terangkat di hadapan-Mu pagi ini Tuhan, dimanapun umat berada sekarang. Kita melihat hidupan yang mau sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan dari hari ini. Ini kami semua. Berilah kami roh kemuliaan-Mu. Roh Kudus memakai kami semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Menjadi hidupan Tuhan. Menyinarkan terang di tengah gelapnya dunia ini, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, ya Tuhan. Ini kami semua pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, tolong katakan. Dan hari-hari ini kami sebagai hamba-Mu pelayan Tuhan, kami banyak menghadapi badai hari-hari ini Tuhan. Banyak masalah, banyak pergumulan, tantangan, banyak kesulitan, kesukaran, bahkan kemustahilan hidup di tengah-tengah dunia yang bagaikan lautan yang sedang bergelombang hari ini Tuhan. Sungguh kami tak mampu, kami tak berdaya. Percaya Tuhan, berseru selalu kepada-Mu Tuhan. Pagi siang malam hanya berseru kepada Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami, roh kemuliaan, Roh Kudus sungguh-sungguh melawat kami Tuhan. Menyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semuanya Tuhan. Sebab apapun yang dia dihadapi di alami umat-Mu semua pagi ini, Tuhan, baik umat yang ada di sini, Tuhan, umat yang ada di Palu, Tuhan, yang ada di Toraja, Tuhan, dan dimanapun saat ini umat berada, Tuhan, tolong semua masalah yang dihadapi secara pribadi, dalam nikah, Tuhan, dalam pekerjaan, studi masa depan, Tuhan, apapun itu yang sedang dialami umat-Mu saat ini, Engkau nyatakan kuasa-Mu untuk meneduhkan badai, Tuhan, menyelesaikan semua tepat waktu, Tuhan. Semua akan selesai pada waktunya, semua akan diangkat Tuhan, semua akan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Jawaban dari Tuhan sungguh-sungguh nyata dialami oleh umat. Pemulihan kuasa mujizat-Mu mereka boleh alami dalam setiap kehidupan mereka semua. Juga khususnya dalam pelayanan kami di sini, ada di Palu, terus akan dalam tangan-Mu Tuhan. Terus aku nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Injil kemuliaan, itulah firman pengajaran yang benar, semakin dibukakan rahasianya, hikmat surga. Tuhan percayakan kepada hamba-Mu menggembalakan domba-domba di tempat ini. Haleluya. Juga yang ada di Palu Tuhan, dimanapun hari ini yang Tuhan mendengarkan firman, semakin mengalami lawatan Tuhan lewat hikmat surga, pembukaan rasa firman Tuhan sebagai pembuka jalan segala sesuatunya. Kami butuhkan hari ini banyak kemustahilan, pintu-pintu tertutup Tuhan. Haleluya. Percaya dengan firman yang dibukakan, maka semua akan terbuka juga bagi kami. Khususnya kami butuhkan hari-hari ini dalam pelayanan, fasilitas pelayanan, membangun rumah-Mu di tempat ini, juga pelayan di Palu, tempat beribadah melayani. Tuhan membukakan pintu berkat-Mu juga bagi kami, memerintahkan berkat-Mu Tuhan bagi kami, untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh. Yang percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami dipakai hari-hari ini. Semua apa yang Kau percayakan, berkat yang Kau percayakan kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari ini. Terima kasih juga pelayanan para hamba-Mu di tempat yang lain, di kota, desa, di pelosok, di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini. Tuhan berkati semua para hamba-Mu, kuatkan mereka dalam pelayanan, pakai semua dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu mencapai satu kesatuan tubuh Kristus
yang sempurna. Juga ibadah fellowship persekutuan tubuh Kristus yang diadakan hari ini, pada kemarin hari ini juga di Medan Tuhan, dan sedang berlangsung Tuhan, sementara ibadah kedua dan ibadah terakhir. Tuhan tolong pakai hamba mereka Wijaya Hendra dengan hikmat membuka rasa firman Tuhan. Haleluya, sungguh-sungguh melawat Tuhan setiap hamba-hamba umat-Mu yang hadir Tuhan. Banyak jiwa-jiwa semakin tua yang pengajar yang benar ya, semua hamba-hamba-Mu sekali lagi dimanapun dalam pelayanan hari-hari ini Tuhan, pakai semua memberitakan Injil kemuliaan untuk membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa di bawah semangat pada satu kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Sinode kami, sinode GPT, Tuhan tolong juga jika ada masalah yang terjadi Tuhan, Engkau tolong campur tangan menyelesaikan semua jadi baik. Sinode ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, seluruh AMB dalamnya dipakai untuk kemuliaan bagi bangsa negara kami juga. Tuhan berkati pemerintah yang memimpin bangsa ini Tuhan, baik dari pemerintah pusat, haleluya, di Tuhan, haleluya. Oh Bapak Presiden, wakil para menteri, gubernur, bupati, wali kota, Tuhan, sampai pemerintah di desa-desa, desa Tobia Tambu, Tuhan berkati pemimpin bangsa ini berhikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan. Tuhan berkati semua pemimpin di bangsa kami ini Tuhan, beri hikmat sekali lagi, rasa takut akan Tuhan, keadilan, haleluya, dalam memerintah bangsa ini Tuhan, haleluya, semua untuk kesejahteraan Indonesia diberkati Tuhan, dipakai Tuhan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam iman pengajaran benar dan yakin. Juga Tuhan, haleluya, Tuhan tolong juga TNI Polri Tuhan, dapat menjaga stabilitas keamanan di negara kami Tuhan, dapat bisa bebas beribadah, melayani, melaksanakan aktivitas rohani, semua membangun rumah Tuhan dan semua Tuhan, haleluya, di negara ini kami bebas melakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi Indonesia dilawat Tuhan, semua Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai di negara kami tercinta ini, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan di awan yang bermain. Haleluya, menyerahkan segenap tubuh jiwa kami dalam tangan sepanjang hari ini dalam aktivitas kami semua Tuhan. Haleluya, Tuhan tolong semua, lindungi sertai kemudian kuasa darah-Mu, baik yang bersekolah Tuhan, beri hikmat di TKSD, SMP, Tuhan SMA sampai di perguruan tinggi semua, Engkau tolong beri hikmat, keberhasilan studi, cita-cita masa depan, yang mencari pekerjaan beri yang terbaik, yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, di toko, berdagang, di kafe, di mana saja, apapun yang sedang dikerjakan, diusahakan, buka jalan semua Tuhan, bukakan pintu mereka, perintahkan berkat-Mu bagi umat-Mu, sungguh-sungguh dimudahkan dalam pelayanan, pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kembalikan jam-jam ibadah, sore hari ibadah, para kita punya dan seterusnya ibadah-ibadah yang Tuhan masih percayakan untuk kami bisa lakukan, laksanakan, kami menggunakan sebaik-baik waktu yang ada, semakin berkobar-kobar dalam ketaatan, kesetiaan, dalam pengorbanan, dalam penyembahan kami sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat-Mu, kasih setia-Mu, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari baru ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.